Saya Audrianti akan membahas poin A, yaitu tentang definisi proses sosial dan interaksi sosial. Dalam membahas mengenai proses sosial dan interaksi sosial, sebelumnya perlu diketahui apa itu pengertiannya. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu menurut Adam Nasution. Menurut Adam Nasution, proses sosial adalah proses kelompok-kelompok dan individu-individu saling berhubungan yang merupakan bentuk antara aksi sosial ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah rangkaian sikap atau tindakan manusia yang merupakan aksi dan reaksi atau challenge dan respon di dalam hubungannya satu sama lain. Yang kedua yaitu menurut Rucuk dan Waren. Menurut Rucuk dan Waren, interaksi adalah suatu proses melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang lain. Ia adalah suatu proses timbal balik yang mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain, dan dengan berbuat demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain. Poin B yaitu ciri-ciri dan tujuan interaksi sosial. Menurut Charles P. Loomis, sebuah hubungan itu bisa dikatakan interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri hubungan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jumlah pelakunya adalah 2 orang atau lebih. Yang kedua, yaitu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, yaitu adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari interaksi sosial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis. Yang kedua, tercapainya tujuan hubungan dan kepentingan. Dan yang ketiga, yaitu sebagai sarana dalam mewujudkan keteraturan hidup atau kehidupan sosial masyarakat. Yang bagian C yaitu faktor-faktor yang mendasari proses terbentuknya interaksi sosial. Yang A yaitu faktor internal. Adapun hal-hal yang menjadi dorongan dari dalam diri seseorang untuk berinteraksi sosial meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu dorongan untuk merumuskan keturunan. Yang kedua yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu dorongan untuk mempertahankan kehidupan. Yang keempat yaitu dorongan untuk berkomunikasi. Yang B yaitu faktor eksternal. Terdiri dari yang pertama ada imitasi, yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor sugesti, adalah rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Yang keempat yaitu ada faktor identifikasi, adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang individu untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang ditirunya. Proses identifikasi tidak hanya terjadi melalui serangkaian proses peniruan. Pola
perilaku saja, tetapi juga melalui proses kejiwaan yang sangat mendalam. Yang keempat yaitu ada faktor simpati, yaitu proses kejiwaan di mana seseorang individu merasa tertarik kepada seorang atau kelompok yang dikarenakan sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatan yang sedemikian rupa. Yang kelima yaitu ada faktor motivasi, yaitu rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Motivasi biasanya diberikan oleh seorang yang memiliki status yang lebih tinggi dan berwibawa. Contohnya, motivasi dari seorang ayah kepada anaknya dan dari seorang guru kepada siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu faktor empati. Faktor empati mirip dengan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat dalam intens. D. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial sebagaimana yang dimaksud karena adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak. Dalam suatu hubungan sosial, dalam proses sosial baru dapat dikatakan terjadi interaksi sosial apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. A. Kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantaranya, misalnya melalui telepon, radio, surat, dan lainnya. B. Komunikasi. Menurut Soejono Sukanto, komunikasi adalah bahwa seorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, pembicaraan, gerak-gerik badannya, atau sikap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan di satu pihak, orang atau sekelompok orang dapat diketahui dan dipahami. E. Kehidupan yang terasing. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan yang terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Sudah tentu seorang yang tidak hidup dengan hidup yang terasing sama sekali dapat melakukan tindakan-tindakan misalnya terhadap alam sekitarnya. Akan tetapi hal itu tidak akan mendapat tanggapan apa-apa. Kehidupan yang terasing dapat terjadi oleh beberapa sebab, antara lain sebagai berikut. 1. Kehidupan yang terasing dapat disebabkan karena secara badania seorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnya. Yang kedua, terasingnya seseorang dapat pula disebabkan oleh karena cacat pada salah satu inderanya. Yang ketiga, terasingnya seseorang mungkin juga disebabkan karena pengaruh perbedaan ras atau budaya yang kemudian menimbulkan prasangka. Pada beberapa suku bangsa di Indonesia yang tertutup atau terasing dan juga mengadakan hubungan dengan dunia luar, agak sulit juga untuk mengadakan suatu interaksi sosial. Hal ini disebabkan oleh karena adanya suatu prasangka buruk terhadap warga suku bangsa lain dan juga terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar yang dikhawatirkan akan dapat merusak norma-norma tradisional. Atas dasar prasangka demikian, sulit untuk mengadakan interaksi sosial oleh karena komunikasi tak dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya bagian F, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian, atau pertentangan dan akomodasi. Bentuk-bentuk tersebut dapat terjadi secara berantai terus-menerus.
bahkan dapat berlangsung seperti lingkaran tanpa berujung. Misalnya, suatu pertikaian untuk sementara waktu dapat diselesaikan, kemudian dapat bekerja sama, berubah menjadi persaingan, dan apabila persaingan ini memuncak, maka dapat terjadi pertikaian. Proses-proses interaksi yang pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan, bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Rochek dan Warren mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Charles Horton Cooley, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa bekerja mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Menurut James D. Thompson dan William J. M.C. Ewen, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang ketiga kooptasi atau cooptation, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepentingan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, koalisi atau coalition, yaitu kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang selanjutnya joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, perhotelan, perfilman, pengelolaan pelabuhan, dan lain sebagainya. B. Akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Sojono, akomodasi adalah suatu keadaan di mana suatu pertikaian atau konflik mendapat penyelesaian hingga terjalin kerjasama yang baik kembali. Tujuan akomodasi yaitu untuk mengurangi pertentangan antara perorangan atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Yang kedua, untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan baik sementara waktu maupun secara temporer. Yang ketiga, untuk memungkinkan terjadi kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang sebagai akibat faktor-faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran. C. Asimilasi. Menurut Gilin, asimilasi merupakan proses sosial dan taraf lanjut ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dan meliputi usaha-usaha untuk kepentingan kesatuan tindak, sikap, proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang pertama, Coentraningrad berpendapat bahwa proses asimilasi timbul bila ada yang pertama, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan insentif waktu untuk yang lama. Yang terakhir, kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.